Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel SKB Bidan Online. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Kali ini kita akan belajar bersama tentang Kampung KB. Langsung saja kita simak ke materinya ya. Apa sih definisi dari Kampung KB? Jadi Kampung KB itu merupakan satu kesatuan wilayah setingkat dusun atau RW dengan kriteria tertentu di mana terdapat program KKBPK yang terintegrasi. Atau kampung keluarga berkualitas juga didefinisikan sebagai satuan wilayah setingkat desa di mana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga, dan masyarakat. Sebagai sebuah pendekatan pembangunan yang bersifat universal dan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengoptimalkan penyelenggaraan pemberdayaan penguatan institusi keluarga, maka perlu didorong penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas di setiap desa maupun kelurahan. Program-program yang mendukung Kampung KB diantaranya lintas sektor, program bidang KBKR, program bidang kependudukan, program bidang KSPK, dan program bidang admin. Nah, berikut ini merupakan tujuan pembentukan Kampung KB yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya terdiri dari membumikan total program KB di kehidupan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah masing-masing. Tujuan umum kedua, memberikan arah dan pedoman bagi para penanggung jawab dan pengelola program KKB tingkat kecamatan dan desa dalam melakukan penggerakan di wilayah kerjanya untuk mempercepat pencapaian indikator output program KKB. Nah, tujuan khususnya yang pertama meningkatkan advokasi kepada stakeholder. Yang kedua, meningkatkan KIE program KB kepada sasaran dan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan make-up di tingkat lini lapangan. Yang keempat, meningkatkan koordinasi, kerjasama, dan terintegrasinya program. Tujuan khusus yang kelima, meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan segala informasi yang berhubungan dengan KB, tepat sasaran, dan lebih cepat sampai ke masyarakat, sehingga yang menjadi program pemerintah dapat dengan segera dicapai. Untuk sasaran Kampung KB, yang pertama sasaran program, yang terdiri dari sasaran kependudukan, KB dan kesehatan reproduksi, pembinaan ketahanan keluarga, pemberdayaan keluarga, dan advokasi KIE serta penggerakan. Untuk sasaran wilayah terdiri dari kecamatan, desa atau kelurahan, RW, dan RT. Selanjutnya tentang sasaran khalayak. Yang pertama, pejabat struktural dan fungsional SKPD KB kabupaten atau kota sebagai tim fasilitasi program KKBPK agar menjadi acuan dalam melaksanakan pembinaan dan fasilitasi ke tingkat kecamatan, desa, dusun, dan tingkat RT. Sasaran kedua, camat sebagai penanggung jawab umum pembangunan di tingkat kecamatan dan UPTB kecamatan, UPTD kecamatan, TPPKK kecamatan sebagai pembina teknis operasional agar menjadi acuan dalam memberikan dukungan, evaluasi, dan pembinaan. Yang ketiga, PLKB atau PKB atau TPD dan PKK dipergunakan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas melakukan berbagai kegiatan strategis dalam menggerakkan program KKBPK di wilayah kerjanya. Yang keempat, kepala desa atau lurah sebagai penanggung jawab umum pembangunan di tingkat desa atau kelurahan agar memberikan dukungan, evaluasi, dan pembinaan. Yang kelima, IMP atau institusi masyarakat pedesaan dalam kurung PPKPD, sub PPKBD, kelompok KB,
Toga, dan Toma sebagai mitra kerja dalam penggerakan program KKBPK di desa atau kelurahan. Syarat wajib dalam pembentukan kampung KB. Yang pertama, data kependudukan yang dinamis dan akurat dalam kurung pendataan keluarga, data potensi desa, dan data capil. Yang kedua, pemerintahan yang berdaya dan melayani. Yang ketiga, kebersamaan masyarakat dalam arti gotong royong. Nah, ruang lingkup kampung KB terdiri dari kampung KB yang meliputi RW, dalam arti satu kampung KB sama dengan satu RW. Yang kedua, disahkan oleh bupati atau wali kota. Yang ketiga, pengurusan terdiri dari pelindung, penasihat, pembina, dan pengurus. Yang keempat, antara kegiatan memiliki berkesinambungan dan terus berkembang. Yang kelima, menjalin kemitraan dengan semua instansi, baik pemerintah maupun swasta. Untuk kriteria pemilihan wilayah pembentukan kampung KB, itu terdiri dari 2 kriteria. Yang pertama, kriteria umum dan kriteria khusus. Nah, untuk kriteria umum meliputi kumuh, wilayah pesisir atau nelayan, daerah aliran sungai atau DAS, bantaran kereta api, kawasan miskin perkotaan, wilayah terpencil atau perbatasan, partisipasi masyarakat, data kependudukan update, komitmen pemerintah, tersedia kader atau IMP, miskin dalam kurung KPS dan KS1, kemudian tingkat pendidikan rendah, kepadatan, dan CWR atau Child Woman Ratio. Nah, untuk kriteria khusus ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, kriteria kependudukan yang meliputi jumlah anak usia sekolah. Kriteria khusus kedua yaitu kriteria program KB terdiri dari CPR modern kurang dari 50%. Selanjutnya MKJP rendah, unmet need tinggi, kemudian jumlah kesertaan KB pria rendah. Nah, untuk kriteria program PK yang meliputi ASVR 15-19 tinggi, kemudian UKP kurang dari 21 tahun, jumlah balita minimal 20 balita, jumlah remaja minimal 20 remaja, untuk jumlah lansia minimal 20 lansia. Kemudian indikator kampung KB. Yang pertama, meningkatnya peserta KB baru atau dalam kurung PB. Yang kedua, meningkatnya peserta KB aktif dalam kurung PA. Yang ketiga, meningkatnya kualitas kesertaan ber-KB dalam kurung PA ganti cara ke MKJP. Kemudian yang keempat, unmet need kurang dari 10%. Indikator yang kelima, terbinanya pusmupar dan postpartum. Yang keenam, semua ibu hamil, ibu menyusui terlayani kesehatan dan KB. Indikator ketujuh, semua anak usia 0-6 tahun terlayani program kesehatan dan pendidikan sejak dini dalam kurung posyandu dan PAUD. Indikator ke-8, semua keluarga yang punya anak 0-6 tahun terlayani BKB. Indikator ke-9, semua anak dalam kurung 0-18 tahun mendapatkan akta kelahiran. Selanjutnya, semua remaja dapat aktif dalam BKR dan PIK remaja. Indikator ke-11, meningkatnya partisipasi keluarga PRAS dan KSI dalam kelompok UPPKS. Kelompok usila atau lansia terlayani dalam BKL Posbindu. Terbinanya lingkungan atau kampung yang ber-PHBS melalui PKLK dan Kesling. Indikator selanjutnya, semua anak usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun bersekolah. Indikator yang ke-15, tidak ada perempuan yang buta aksara melalui berbagai kegiatan. Tahapan pembentukan kampung KB. Tahapan atau proses pembentukan model kampung KB terdiri dari
rapat persiapan workshop tingkat kabupaten, lokakarya mini tingkat kecamatan, lokakarya mini tingkat desa, pelatihan kader, pendataan dalam kurung segmentasi sasaran intervensi, kemudian operasional kegiatan Kampung KB, pembinaan kader dan kelompok sasaran, intervensi program dan kunjungan rumah, kemudian evaluasi dan review dalam kurung triwulanan, semesteran, dan tahunan, pelaporan dan penyegaran kader dalam kurung refreshing. Untuk visualisasi Kampung KB, terdapat simbol-simbol program kependudukan keluarga berencana pembangunan keluarga atau KKBPK seperti tugu, umbul-umbul, mural KB di rumah-rumah, plang nama, poster, leaflet, booklet, lembar balik dalam kurung media KIE. Langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum intervensi kegiatan meliputi analisa data potensi desa atau kampung, hasil pendataan keluarga dan data capil, penetapan sasaran program atau kegiatan sesuai dengan hasil analisa dan analisa data potensi desa, kemudian meningkatkan komitmen dan kemitraan dengan sektor lain sesuai dengan prioritas program. Bentuk intervensi, kriteria jumlah anak usia sekolah, programnya meliputi pendidikan kependudukan, sekolah siaga kependudukan atau SK. Intervensinya, sebaran modul kependudukan, diskusi materi kependudukan kepada komunitas anak putus sekolah, dan mengintegrasikan materi kependudukan ke dalam materi pelajaran tertentu. Untuk langkah-langkahnya, koordinasi dengan kelompok kegiatan BKB dalam kurung bahan bacaan kependudukan untuk anak PAUD dan BKR, PIKRR dalam kurung lembar balik materi kependudukan. Kemudian koordinasi dengan Dinas Kependidikan untuk materi kependudukan jalur formal SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya untuk kriteria CPR modern method kurang dari 50%. Programnya yaitu peningkatan kesertaan ber-KB. Intervensi meliputi KIE, KIP konseling, penggerakan sasaran, dan pelayanan KB dalam kurung statis dan mobile. Langkah-langkahnya, koordinasi dengan tenaga provider dalam kurung bidan, koordinasi dengan konselor, dan peta pus sasaran. Kriteria MKJP rendah, programnya yaitu meningkatkan kesertaan MKJP. Intervensinya meliputi KIE MKJP, KIP konseling MKJP, penggerakan sasaran MKJP, dan pelayanan KB MKJP dalam kurung statis dan mobile. Langkah-langkahnya, menyediakan media KIE MKJP, koordinasi dengan bidan CTU dan puskesmas yang terdekat, penggerakan PLKB, dan penggerakan kader. Untuk kriteria unmet need tinggi, programnya menurunkan unmet need. Intervensi diantaranya KIE kepada kelompok unmet need, KIP konseling kelompok unmet need, penggerakan sasaran kelompok unmet need, dan pelayanan KB kelompok unmet need dalam arti statis dan mobile. Langkah-langkahnya, segmentasi sasaran, sosialisasi pelayanan KB kepada masyarakat kelompok unmet need, kemudian pemberian alkon gratis, penggerakan kader, dan koordinasi dengan provider dalam kurung bidan dan puskesmas terdekat. Untuk kriteria jumlah kesertaan KB pria rendah, programnya yaitu peningkatan partisipasi pria dengan intervensi KIE KB pria, KIP konseling KB pria, penggerakan sasaran KB pria, dan pelayanan KB pria dalam kurung statis dan mobile. Untuk langkah-langkahnya terdiri dari koordinasi dengan toga atau toma, koordinasi dengan akseptor KB pria dalam kurung testimoni,
dan koordinasi dengan dokter telatih serta koordinasi dengan puskesmas terdekat. Untuk kriteria ASFR 15-19 tahun tinggi, programnya yaitu penurunan angka ASFR 15-19 tahun dengan intervensi KIE tentang KRR, PIKRR, dan konseling. Langkah-langkahnya pelatihan pendidik sebaya dan konselor sebaya serta program genre. Kriteria UKP kurang dari 21 tahun, programnya yaitu peningkatan UKP dengan intervensi KIE tentang KRR dan PIKRR serta konseling. Langkah-langkahnya koordinasi dengan aparat desa dan koordinasi dengan petugas KUA. Kriteria selanjutnya yaitu jumlah balita. Programnya peningkatan kualitas anak dalam kurung tumbuh kembang anak dengan intervensi pembentukan BKB holistik integratif dalam kurung HI. Langkah-langkahnya yaitu koordinasi dengan aparat desa, pelatihan bagi kader BKB, penyediaan sarana dan prasarana BKB, dan penyediaan media serta materi KIE BKB. Kriteria jumlah remaja dengan program peningkatan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja atau KRR dengan intervensi pembentukan BKR, dan langkah-langkahnya yaitu koordinasi dengan aparat desa, dengan kader, pelatihan bagi kader dan BKR, penyediaan sarana dan prasarana BKR, penyediaan media dan materi KIE BKR. Untuk kriteria jumlah lansia, programnya yaitu mewujudkan lansia tangguh dan pembinaan ketahanan keluarga lansia dengan intervensi pembentukan BKL. Langkah-langkahnya yaitu koordinasi dengan aparat desa, dengan kader, pelatihan bagi kader dan BKL, penyediaan sarana dan prasarana BKL, serta penyediaan media dan materi KIE BKL. Faktor utama yang menentukan keberhasilan model Kampung KB terdiri dari komitmen yang kuat dari para pemangku kebijakan di semua tingkatan dalam kurung kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan. Yang kedua, intensitas opini publik tentang program KKBPK. Yang ketiga, optimalisasi fasilitasi dan dukungan. Yang keempat, semangat dan dedikasi para petugas lini lapangan. Jadi sekian dulu materi tentang Kampung KB. Besok kita akan bahas lagi materi-materi kebidanan yang lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat ilmunya.